Selamat pagi teman-teman dan Ibu Guru TK Pembina. Hari ini kita akan membaca buku dan bercerita yang berjudul Banjir di Kampung Beru. Di sini juga ada siapa? Ada Pira Elpa Akane. Dia dari Rombel Juara. Dia ibu gurunya Bu Penny dan Bu Nur ya. Adik-adik mendengarkan ya, dan Pira juga mendengarkan. Mau dengar cerita? Mau. Oke, duduk manis mendengarkan cerita. Ini bagus ceritanya. Ini bercerita tentang, sekali lagi kita akan menyebutkan judul Banjir di Kampung Beru. Kita akan mulai bercerita. Sore ini Beru sedang menyapu halaman. Bella datang naik sepeda. Bella mengajak Beru bermain. Beru, ayo bermain sepeda di taman. Lalu Beru menjawab, tunggu sebentar ya, aku selesaikan dulu tugasku dulu. Nah, lihat sini. Beru memasukkan sampah ke keranjang. Bella membantu Beru. Bella bilang gini, aku bantu ya. Iya. Lalu Beru menjawab, terima kasih Bella. Dan tiba-tiba Bella kaget melihat Beru membuang sampah di selokan. Lalu Bella mengingatkan Beru, jangan buang sampah di selokan. Sampah bisa menyumbat saluran air. Nanti apa? Nanti bisa menyebabkan banjir. Iya. Lalu Beru jawab gini, nak. Tidak apa-apa. Santai saja. Setiap hari aku membuang sampah di selokan ini. Tidak terjadi banjir kan? Dan tiba-tiba tetangga Beru juga membuang sampah di selokan. Dan Beru melihat itu. Lalu Beru berkata kepada Bella, lihat itu tetanggaku. Dia juga membuang sampah di selokan. Gitu kata Beru. Tiba-tiba Pak RT lewat dan mendengarkan percakapan Bella dan Beru. Dan Pak RT mengingatkan Beru dan berkata kepada Beru begini, Beru, benar kata Bella. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah lingkungan kita. Lalu Beru menjawab ini, baik Pak. Nah, Beru selesai membersihkan halaman. Beru segera mengambil sepedanya. Kemudian Beru, Bella, dan teman-temannya bermain sepeda di taman. Nah, Beru dan Bella bersepeda di taman. Mereka bermain bersama-sama. Nih, mereka dan teman-teman bermain bersama. Lalu, tiba-tiba langit menjadi mendung, gelap sekali. Tiba-tiba menjadi gelap gulita. Ya. Lalu, Bella bilang gini, waduh, mendung, sambil menunjukin langit. Lalu, Beru bilang, iya, sepertinya akan turun hujan, kata si Beru. Nah, tidak lama kemudian turunlah hujan. Lalu Bella bilang gini, aduh hujan, sebelum hujan lebat, mari kita pulang, ayo kita pulang. Lalu si Beru bilang gini, iya, ayo kita pulang. Lalu dia bilang gini, besok kita main lagi ya. Lalu Bella bilang gini, oke, see you, gitu. Sampai jumpa lagi, gitu. Lalu mereka, dadah. Pulanglah mereka dari taman. Pulang mereka. Beru sampai di rumah, hujan bertambah deras. Petir pun menggelenggang. Lalu sampai rumah, deras hujan. Tiba-tiba petir. Tapi itu gak berhenti-berhenti. Iya, hujannya tidak berhenti-henti. Habis itu bunyi petir, jedor, 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 gitu.
Beru ketakutan mendengarkan suara petir. Malam hari, hujan belum reda juga. Tengah malam, hujan belum reda juga. Tiba-tiba Beru dan keluarganya mendengar bunyi kentungan. Bunyi kentungannya seperti ini. Tung, tung, tung. Gitu. Itu bukan es tung-tung, tapi bunyi kentungan. Kentungan terus dibunyikan. Dan ayah Ibu Beru pun mendengar. Lalu Ibu Beru bilang gini, "Ayah, ada bunyi apa itu?" Gitu. Ini ibunya Beru. Bapaknya Beru bilang, "Kita diminta bersiap-siap. Hujan terus-menerus bisa menyebabkan banjir," kata Bapak Beru. Tengah malam, hujan pun semakin deras. Mereka tidak bisa tidur. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuat Beru dan ayahnya kaget. Ya, dan Beru bilang gini, "Ayah, itu airnya masuk ke dalam rumah." Bapaknya Beru melihat, ternyata memang air masuk ke dalam rumah Beru. Lalu Bapak Beru menjawab, "Iya nak, ayo bantu ayah ibu untuk menyelamatkan barang-barang berharga." Kemudian Ibu Beru mengambil kopet. Kopet. Diambil Ibu Beru. Ya, Ibu Beru membawa kopet. Dan Beru dan ayahnya menumpuk meja. Kemudian mereka memindahkan barang mereka ke atas meja. Susun meja. Taruh barang, taruh televisi, taruh kulkas, semuanya taruh di atas meja. Tapi takutnya kena air. Iya, kalau kena air, dia bisa apa? Rusak. Iya. Air yang masuk ke rumah sudah setinggi lutut. Ayah dan Ibu Beru semakin panik. Ibu Beru bilang, "Ayah, air bertambah tinggi. Bagaimana ini? Nih. Bagaimana? Lalu ayah Beru bilang, "Kita siap-siap mengungsi." Dari jendela, Beru melihat keluar. Air diselokan di depan rumah sampah. Air meluap, sampah hanyut kemana-mana. Nih, kita lihat sampahnya kemana-mana. Itu Beru di dalam jendela. Kampung Beru sudah terkepung air. Tetangga-tetangga Beru juga mulai mengungsi. Air terus naik. Ayah, ibu, dan Beru cemas. Lalu ayah Beru pun bilang seperti ini lagi, "Kita harus mengungsi. Air terus naik." Ibu Beru bilang, "Iya ayah, kita tidak bisa terus di sini." Ya. Tiba-tiba datanglah tim SAR mendatangi rumah Beru. Tim SAR menggunakan perahu karet. Melihat itu, Bapak Beru teriak memanggil tim SAR, "Pak, tolong, ungsikan kami." Lalu tim SAR bilang, "Baik Pak." Nah, ayah, ibu, dan Beru naik ke perahu karet. Mereka hanya membawa barang-barang berharga. Ayah berbincang-bincang dengan tim SAR. Begini kata ayah, "Mengapa kampung kami bisa banjir ya Pak?" Tim SAR bilang gini. Ini dia bilang, "Ada saluran air yang tersumbat oleh sampah akibat air selokan meluap." Beru ketakutan mendengar itu. Beru bilang gini, "Dek, lihat dulu." Beru, "Aku takut." Gitu. "Tenanglah nak, kita akan baik-baik saja." Ayah, ibu, dan Beru sampai di posko pengungsian. Mereka tinggal di sana dan mereka menunggu air surut. Nah, mereka di sana. Ini Beru dan keluarganya berada di posko pengungsian. Nah, 2 hari berlalu, banjir telah surut. Mereka kembali ke rumah masing-masing. Ya. Rumah Beru sangat kotor. Ayah dan ibu dan Beru bekerja bakti. Mereka membersihkan rumah. Ibu Beru bilang gini, "Banyak sekali kotorannya ya." Gitu.
Lalu Bapak Beru bilang gini, kita bersihkan bersama-sama. Beru, kita tetap harus bersyukur. Kita selamat. Banjir di daerah lain korbannya lebih parah. Ada warga yang kehilangan rumah. Ada pula juga kehilangan keluarga. Nah, keluarga Beru selesai membersihkan rumah. Namun Beru tampak sedih. Ya, Beru kelihatan sedih. Lalu ayahnya bertanya, kenapa kamu nak? Muka gitu burung, muka Beru tuh gini. Gimana muka orang sedih? Itu muka sedih. Banjir menghanyutkan mainanku, kata Beru. Lalu ibunya bilang gini, iya nak, banjir merugikan kita. Sekarang kita harus menjaga lingkungan. Kita jangan membuang sampah di mana? Di selokan. Terus buang sampah di mana? Di Tempat sampah. Iya. Nah, lalu keesokan harinya warga desa berkumpul. Bapak-bapak bekerja bakti membersihkan selokan. Ibu-ibu dan anak-anak menyiapkan minuman dan makanan. Pak RT memberi himbauan kepada warga. Pak RT bilang gini, mari kita jaga lingkungan kita. Jangan membuang sampah di selokan. Tanamlah tanaman sebanyak-banyaknya untuk resapan air. Kampung Beru sekarang bersih, selokan bersih, saat hujan pun tidak terjadi banjir lagi. Akhir cerita, Kampung Beru bebas banjir dan Kampung Beru terlihat indah dan asri. Ya, anak-anak sekalian, tahukah kalian penyebab dari banjir? Penyebab dari banjir apa, Pira? Itu Apa? bisa main lagi. Penyebab dari banjir adalah membuang Sampah sembarangan. Iya, kalau tidak banjir dia bisa bermain sepeda Dengan main sama kawan-kawan. Iya. Nah, pesan dari cerita ini, adik-adik yang manis, tahukah kamu penyebab dari banjir? Banjir bisa terjadi karena perilaku kita semua, ya, yang ada di dalam bumi ini tidak menjaga kebersihan. Pertama, membuang sampah sembarangan. Ya, ingat, adik-adik manis, buku ini bercerita tentang Kampung Beru, ya, yang tidak menjaga lingkungan kala itu. Ingat, mulai sekarang sayangi bumi kita. Bumi kita cuma satu. Ya, ingat, bumi kita cuma satu. Jadi, jagalah kelestarian lingkungan kita dengan membersihkan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, sampai jumpa. Terima kasih.